Indo Pride, RRQ, Jaya, Viva RRQ. Dan inilah dia, kedua tim akan langsung masuk ke Land of Dawn. RRQ Hoshi melawan tim Blacklist International. Game yang pertama. Ini deh, sekarang kita langsung melihat ada beberapa pergerakan dari masing-masing hero Blacklist. Ada 2 orang yang udah menempati posisinya. Esmeralda sekarang bertemu langsung dengan Cho. Skylar lah yang menggunakan hero tersebut. Ulala, galak banget. Haji di tengah udah dipaksa untuk pulang di pagi buta. Ini kayak baru berangkat kerja, di tengah-tengah bannya bocor. Dimundurin langsung, permainan yang galak dari RRQ Hoshi. Ini membuktikan bahwa kayak dan first blood dihasilkan dengan rotasi Skylar ke area mid lane yang tadi disangka oleh tim Blacklist International. Maju, dia komit dengan adanya flicker dan tak terduga pastinya oleh Blacklist International. Yap, itu dia sebuah first blood tercipta, sebuah aksi penyergapan yang begitu baik. Entah bagaimana caranya dan begitu cepat. Skylar tiba-tiba ada di area mid loh. Barusan clear minion di bagian bawah di area dari core lane-nya, mendadak dia langsung ke mid mendapatkan first blood, balik lagi ke area lane-nya. Sementara R7 di atas masih memberikan gangguan dan mungkin sesaat lagi akan dibantu oleh Finn, siap untuk maju ke bagian depan. Ada charge-nya, langsung memberikan pukulan-pukulannya. Angry Gloom di bagian belakang, tapi Edward udah langsung berhadapan dengan R7. Rotasi yang sangat cepat. Tapi inilah dia fun facts dari Snack Video. Albert dan Oheb adalah pemimpin total kill tertinggi dari M3. Dan Albert yang pertama dari 77 kills. Wow. Dan emang kebukti kan kayak Albert pemain yang sangat mandiri, jungler yang begitu aktif. Dia nggak butuh siapapun, dia bisa berotasi dan melakukan mungkin montage yang itu dia. Montage nggak boleh lupa dong. Waduh, Finn-nya Guardian Bulwark-nya, tapi ternyata dari Bloodfall-nya masih ditahan. Pinter banget dia menunggu durasi dari Guardian Bulwark-nya habis baru dia akan memanah. Dan sekarang ada damage yang sudah masuk dan membuat pergerakan dari Finn pun langsung berhasil ditabrakkan. Shocker dari Wise berhasil ngedapetin point kill. Dia lagi jauh-jauh di area Turtle. Sekarang bisa ngedapetin point kill, tapi Turtle tak akan bisa dengan bebas diamankan oleh Blacklist International karena RRQ Hoshi pun ngegangguin, reset Turtle, membuang-buang waktu dari Blacklist International. Turtle-nya ke reset, mereka harus setup ulang lagi, tapi Albert udah terkena sedikit impact dari Federal Strike yang dikeluarkan, hanya saja langsung di cancel, tidak begitu optimal. Udah mengeluarkan entropinya juga, super position juga dikeluarkan, mengumpulkan stack demi stack. Ada Haji di bagian belakang, tapi Finn yang mulai maju, Angry Gloom-nya juga memberikan backup-an. Mereka mundur lagi, mereka tidak mau melakukan fight untuk di early game ini. The Turtle berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Ini early yang sangat baik menurutku untuk RRQ Hoshi. Mereka bisa kasih pressure, mereka bisa mencuri Turtle juga. Dan tinggal gimana caranya mereka jangan sampai kemakan dari Blacklist International. Gameplay mereka yang ngedrag. Ya, karena kalau kita lihat di sini Blacklist mereka udah mulai ngedrag lagi. Mereka memperlambat tempo permainan. Irama dari RRQ Hoshi yang ternyata cepat di awal, ini bisa diperlambat dengan menumbangkan Finn tadi. Dan dari itemnya juga belum ada yang selesai semuanya. Kita masih menantikan untuk next item-item dari kedua tim ini. Yap, ini sementara dari Albert kayaknya akan langsung mengarah ke Hunter Strike kemungkinan, karena ada partnya juga. Salah satu part dari Hunter Strike itu sendiri langsung diamankan. Sementara itu di bagian tengah ada 3 hero dari RRQ Hoshi. Mereka udah mulai berkumpul. Namun di bagian bawah Nathan-nya seorang diri mengamankan ke arah Crab, lalu pergi masuk ke dalam area jungle yang dimiliki oleh Blacklist. Tapi di bagian tengah Finn-nya seorang diri. Nah itu dia ya, sampai dengan 70%. Hanya saja sekarang di atas Edward dan juga Wise, mereka berhasil masuk ke dalam area dari outer turret yang dimiliki oleh R7. Ya, nggak mau dikasih gratis tentunya dari Blacklist International. RRQ Hoshi mendefense sangat-sangat baik dari top lane, ngusir mundur semua pemain dari tim Blacklist dari area top lane. Terpaksa Blacklist harus beralih ke laning yang lain. Sekarang di area tengah, tim RRQ Hoshi udah kebuka posisinya dan Anominun Blast dikombokan dengan nggak dapat siapa-siapa dan memilih untuk mundur dari tim RRQ. Yep. Mungkin tadi kita berpikir apakah akan ada flicker itu barusan, tapi ternyata tidak. Tapi ternyata ditahan dulu sampai maksimumnya juga tadi nggak terkena juga karena No Man Blast-nya. Sementara itu di bagian tengah Bloodfall-nya diaktifin, ada energy impact juga langsung dikeluarkan. Curse of Crow-nya, ada Soul Bloom juga yang langsung nabrak karena beberapa pemain dimiliki oleh RRQ Hoshi. Angry Bloom langsung aja membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh Blacklist International. Sementara Albert kali ini langsung dikawal oleh R7, dipepet banget, gak boleh ada yang mencolek ke arah Baby Alien. Dijaga dengan sangat baik. Dan inilah turtle yang kedua nih. Ini
Ini bisa menjadi tempat war atau malah RRQ yang bakal ngasih. Ini sudah kasih info nih ke teman-temannya. Hei, ada di sini, tapi Federal Strike dikeluarkan. Black Dragon Ball muncul, tapi Finn sudah tumbang terlebih dahulu. Clay menyusul, menjadi korban yang kedua. Tapi Blacklist Internasional juga dikejar balik oleh tim R7. Mundur ke arah belakang. Dan ada Whale Dragon ke arah Edward. Edward tertinggal di area belakang. Sedikit lagi, satu hit lagi. Edward memeluk turret. Dan tak ada yang bisa untuk menyentuh Edward. Malah di sini Skylar dalam bahaya. Wise mendapatkan poin kill atas Skylar. Itu dia yang kita sebutkan dari tadi, karena Edward sangat-sangat berbahaya. Tingkat survival yang dia miliki sangat tinggi. Dia selalu bisa mengecoh maut yang mengejar ke arah dirinya. Dan bener aja barusan Om Wawa. Iya, sinilah terpunish ya, karena memang berusaha untuk mengejar dengan 1 bar HP, tapi dia masih bisa. Itu tipis banget. Tapi untuk kali ini juga Blacklist mereka dapetin temponya. Mereka dapetin tadi turtle yang kedua. Dan mereka bisa ngedefense untuk goldnya. Waduh, oh itu dia di atas sana ada Esmeralda yang again and again menjadi korban. Oheb dalam beberapa menit ini udah 2 kali menjadi korbannya. Clay diusir mundur dengan Federal Strike. Di bagian tengah ada Wave Minion yang siap menabrak masuk ke area mid. Sementara Wise seorang diri di atas. Ada Oh My Finest yang langsung dijegal pergerakannya agar tidak bisa mendekati ke arah dari Wise itu sendiri. Yep. Dari tim RRQ pun nggak boleh terlalu gegabah untuk melakukan war seperti hal yang tadi di area turtle kedua. Timingnya kayak nggak sinkron. Kalau aku lihat ya, di area tengahnya udah kebuka dulu, Vinnya udah tumbang terlalu cepat. Dan yang lainnya masih agak terlalu jauh. Sekarang Blacklist Internasional bisa dengan baiknya mencuri 1 turret di area bottom lane. Permainan objektif gaming yang sulit banget untuk dihalang oleh tim RRQ Hoshi. Oke, 6 menit, hampir 7 menit, hanya ada 4 poin kill dari masing-masing tim. Sudah mulai terlihat, namun sekarang serangan dari Blacklist sepertinya udah mulai muncul. Ada Federal Strike di bagian belakang, mereka mulai mengunci dan juga memotong jalannya pertandingan. Tapi Ohebnya langsung dipanggil dengan 1 Cycling Eagle. Ataupun dari Kaideng Wind yang dia milikin. Selamat sudah pergerakan dari 1 player tersebut. Hanya saja untuk sekarang outer turretnya di area top lane itulah yang tidak selamat. Digerogoti satu persatu oleh Blacklist International. Nggak lama setelah bawahnya dapat, atasnya dapat. Terus Turtle menjadi sasaran selanjutnya. Objektif demi objektif diamankan oleh Blacklist International. Tapi RRQ Hoshi, mereka belum ngumpul nih sebenarnya. Mereka masih ngebiarin Albert untuk berfarming gitu ya. Albert belum keculik, Albert masih bebas juga. Dari networknya dia juga cukup tinggi sampai dengan 5.000, bahkan paling tinggi di antara lainnya nih. Yes, akan menuju ke Blade of Despair juga untuk Albertnya, dan ini kayaknya manis banget. Ini dia sebuah aksi penangkapan dilakukan. Sebuah aksi penyergapan berhasil dilakukan juga oleh RRQ Hoshi. Hanya ada 1 poin kill yang terjadi loh. Hanya ada 1 poin kill yang terjadi lewat 2 fight yang terjadi loh. Ya, but at least di sini RRQ Hoshi bisa ngepanis 1 Edward yang dari tadi dia sendirian. Akhirnya ditangkap. Setelah itu seharusnya dia mulai berpikir nggak bisa seenak itu, karena RRQ Hoshi mulai bermain galak masuk area jungle milik tim Blacklist International. Finn membuka map dengan sangat luas, tapi dari tim Blacklist International mereka udah nungguin aja di area turret, melihat ada 5 pemain dari RRQ yang bersiap di tengah. Blacklist pun oke, kita mundur-mundur aja. Mereka bisa clearing minion dengan cepat. Dengan adanya Parsha, Matilda, itu bukan menjadi masalah untuk Blacklist International. Bener, dan kalau kita lihat dari segi poin kill yang 5-4, ini anggapannya hanya unggul 1 poin kill dari RRQ Hoshi. Dan inilah yang terjadi terus-terusan dari Blacklist. Mereka selalu bisa ada trading yang fair untuk mereka. Ini dan itu yang membuat mereka kuat banget. Lu mau menyerang dari early juga, kalau trade-nya unfair itu bakal oke, itu dia Bude. Bagus banget. Ada sebuah aksi penculikan lagi Bude. Yep, Way of Dragon yang saat on point Skylar. Apalagi sekarang dia udah punya Blade of Despair. Yep. At least dia bisa nge-solo kill. Kira-kira siapa Om? Yang tipis pasti Haji bisa, Oh My Venus juga. Wise apalagi ya kalau bisa tertangkap, karena di sini hanya mengandalkan Priceless nanti. Dan Heptasis tadi udah jadi juga untuk Skylar-nya, atau mungkin untuk Albert. Di sini untuk late game ya bagi RRQ Hoshi. Mereka punya wow. Edward mendadak masuk, memberikan pukulannya begitu menyakitkan, tapi setidaknya ada threat 1 outer turret yang berhasil langsung dihancurkan bagian atas sana. Sementara untuk Finn-nya terjebak seorang diri, bisakah dia mundur karena ada Edward yang terus maju ke bagian depan untuk memberikan damage. Selamat sudah Finn sejauh ini, tapi Lord sudah mulai muncul. Apakah RRQ Hoshi bisa maju ke bagian depan untuk memberikan konten terhadap Lord tersebut, karena sekarang penetrasi dikeluarkan. Albert pun sudah ketahuan posisinya, sedikit lagi MP3 tapi Lord yang berhasil langsung diamankan. Begitu aja ada flicker langsung dikeluarkan Numian Blast yang kena ke arah beberapa orang. Ini dia pertempurannya. Albertnya Entropy udah dikeluarkan, seluruh Saka udah mulai berkumpul, tapi tidak ada satupun pemain Blacklist International yang berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Hanya saja di bagian tengah ada outer turret yang berhasil dihancurkan Bude.
Oh, RRQ Hoshi mereka berperang hanya dengan 4 membernya saja. Kita lihat dari Clay yang baru saja hidup tidak bisa mengikuti peperangan yang ada. Padahal itu combo yang sangat baik dari RRQ Hoshi, dibuka dengan R7. Lalu ada Finn nge-follow up dengan cepat juga. Tapi sayang damage yang dibutuhkan oleh RRQ Hoshi itu harus lebih besar lagi. Yes, masih kurang Clay ya untuk area, untuk efek dari sisinya sendiri. Karena memang terculik tadi untuk di awal-awal dan itu direncanakan oleh Blacklist di menit yang ke-10. Dan mereka nggak pakai lama gitu Bam. Perlu nungguin Lord sampai ke Enhance. Sekarang Lord sudah hadir dari top lane. Federer Ezek zoning semua member dari RRQ Hoshi. Permainan dari Blacklist International yang begitu terorganisir membuat RRQ Hoshi agak sedikit terpressure nih di menit 10. Waduh, itu terjebak sendirian. What happened? Dan sekarang untuk pergerakan dari Skylar-nya berhasil diamankan seorang diri terjebak di bagian depan. Sementara itu ada beberapa hero yang dimiliki oleh Blacklist International. Mereka semua 4 orang ada di tengah. Sementara Esmeralda sendirian di bagian bawah. Purple buff pun tadi gagal didapatkan oleh Albert. Kemana arah lompatan dari Falling Moon-nya? Mulai bergabung untuk bisa menabrak arah pertahanan RRQ. Karena sekarang Federer langsung dikeluarkan. Apakah mereka akan siap untuk melanjutkan bagaimana serangan yang udah mereka susun? Tapi sekarang mereka balik lagi. Milih untuk mundur. Ya, sangat sabar ya untuk Blacklist. Dan mari kita lihat untuk itemnya sendiri. Dominance Ice baru saja selesai untuk R7. Pastinya ini ada War Axe juga untuk damage-nya. Dia juga udah punya dari Dreadnought Armor. Jadi udah agak sedikit sustain di garis depan. Oke, itu dia konselnya. Siapakah yang akan menjadi korban? Tidak ada. Karena berhasil kabur semuanya, Bude. Tapi malah dilompatin lagi. Ada Federal Traffic yang tertinggal seorang diri. Sementara Wise-nya siap aja dengan satu Treslas. Dan pada Raja Basic Attack tadi mendapatkan ke arah Finn-nya. Ada satu pair, bahkan 2 sekarang yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Harus menghilang, Bude. Inisiasi desperate movement yang dilakukan oleh RRQ Hoshi pun tak berhasil ketika Blacklist International bisa dengan mudahnya membalikan keadaan. Kali ini Albert dan juga L7 mencoba untuk melakukan defense di area mid turret-nya, tapi dengan Black Dragon Bomb pun tidak cukup. R7 harus kembali, tapi Blacklist International minionnya udah nggak ada. Mereka memilih untuk kabur ke area jungle ngebersihin dari buff. Tapi Skylar ketahuan dengan Mountain Shocker yang dikeluarkan oleh Wise. Kali ini Skylar dalam bahaya, diudang-udang. Oheb dan juga Edward gak mau ngelepasin Skylar, dan Skylar pun terpanis, tertangkap, terbegal. Wah. Sangat pintar sekali apa yang dilakukan oleh Wise barusan ya. Mountain Shocker-nya. Mereka tahu dan mereka melihat sekilas. Hanya ada sepersekian detik tadi mungkin muncul ya untuk cowoknya. Dan sekarang mereka semua siap untuk melakukan setup. Penyerangan yang dilakukan untuk RRQ Hoshi. Blood-bloodnya kena ke arah 2 orang dan damage-nya begitu menyakitkan di saat masuk ke arah tubuh Clay. R7 Dragon Tail-nya Freedom yang langsung dikeluarkan. Tapi Edward seorang diri bagian depan langsung saja memberikan tumpukan ke arah beberapa player yang berkenaan RRQ Hoshi. Nubion Plus-nya udah langsung menggunakan flicker juga. Namun untuk kali ini damage dari Alba udah mulai memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan ke arah pembait dari Blacklist. Mereka pun mundur kembali. Mereka kehilangan 1 orang. Mereka nggak mau memaksakan. Mereka cukup puas juga dengan mendapatkan 1 inhibitor di area bottom lane-nya. Tapi RRQ Hoshi ini napas segar. Ini angin segar untuk RRQ Hoshi. Mereka akan membalas push yang dilakukan oleh Blacklist International. Pressure dibalikin RRQ Hoshi. Mereka mencoba untuk menangkap 1 orang lagi mungkin. Tapi Blacklist International mereka sekali mundur semua. Nggak ada yang ketinggalan. Gak ada yang ketinggalan, Bude. Mundur teratur semuanya mawa. Ya, menurutku di sini dari Skylar harus mulai berhati-hati ya, karena ini penguasaan map dari Blacklist ngeri banget. Dia akan membuka dengan Mountain Shocker kalau ada yang kelihatan sedang melakukan split, dan terbukti 2 kali tadi Skylar harus tertangkap di mid dan juga di top lane. Tapi Lord by Samsung Galaxy A52s 5G sudah muncul. Ini Lord yang kedua. Akankah dilepas oleh RRQ Hoshi atau mau dikontes? Harusnya bakal dikontes ini ya. Harusnya nih ya, ini udah nggak bisa dibiarin lagi. Mereka udah kehilangan 1 beta turret loh. Tapi Albert memiliki damage yang udah mumpuni. Sepertinya di menit segini ada 5 player, mereka mulai berkumpul. Edward tadi udah masuk beberapa damage dari tumbukan-tumbukannya. Wise sudah ambil posisi. Ohebnya mulai mencolek, Finn-nya mulai menampakkan diri. Mereka hanya saling bertatap-tatapan dari kejauhan. Belum ada yang mau melakukan invasi satu sama lain. Ini juga bisa menjadi bait sih. Blacklist International mereka nggak akan langsung gamblang aja ngebuka. Tapi ketika mereka tahu ini 5 lawan 4, ya bisa jadi kuncian yang penting juga untuk Blacklist International. Dan RRQ Hoshi harus bermain cerdik. Apakah di sini Skylar bisa memecahkan konsentrasi dari Blacklist International atau tidak, dan bergabung dengan fight-nya. Maju ke depan R7, Black Dragon Bomb dimunculkan, mengusir mundur Blacklist International. Lini belakangnya sudah hilang Skylar, tapi di sisi lain udah sekarat. Dan RRQ Hoshi seharusnya mereka memilih untuk mundur di saat ini, tapi Blacklist International nggak mau ngelepasin itu. Falling Star Moon ke arah Finn, dan Oh My Venus, bener juga area Albert masih bisa selamat
dari belakangnya. Finn flick out, kabur, dan Clay menjadi bait, menjadi korban dari RRQ Hoshi sebagai pengalihan isu. Wah, Blacklist menang lagi dari tim fight-nya. Mereka berhasil mengamankan satu dari RRQ Hoshi. Finn berusaha untuk maju ke bagian depan tapi nggak bisa. Udah nggak kondusif keadaannya, nggak bisa memaksakan Om Wawa. Ya itu fight yang agak sulit ya tadi untuk RRQ Hoshi karena Skylar berada di posisi yang berbeda juga. Dan ketika kita lihat dari R7 sudah mulai membuka dengan Black Dragon Form, Skylar harus mundur ke belakang, Ya. dia pulang. Dan Syarat. iya, mau nggak mau, suka nggak suka, dan itu harus mengorbankan satu hero. Kalau nggak, RRQ Hoshi bakal bisa kegulung sampai Itu dengan dia. tutup game yang pertama. Clay ini sih jadi kayak dia Mau nggak oke, mau nggak mau. Mau nggak mau sih udah nih. Mereka juga udah mulai set up. Lordnya di bawah juga udah jalan. Itu buset sakit banget loh Feather Eye Strike-nya. Ada 2 tetesan tadi yang udah masuk. Wave minion akan langsung tabrakan dengan satu Lord yang ada di area bottom lane. Tapi coba lihat Blacklist International. Mereka masih sangat sabar. Mereka masih menunggu momen. Mereka belum mau masuk Blood-Lordnya juga. Kita lihat seperti apa aksi yang akan dimulai oleh Blacklist International, di mana mereka udah mendapatkan satu Ibertar di bagian tengah. Lordnya udah mulai masuk untuk Albertnya sendiri. Damage-nya udah mulai menyakitkan. Untuk attack speed-nya juga udah mulai tinggi. Entropi udah dikeluarkan. Sebenarnya itu Oheb yang ada di bagian tengah. Belum terlihat ada Black Dragon Form yang langsung terbang ke arah situ. Tapi baru aja dia langsung terbang di udara. Dia siap untuk udara dan juga memberikan gangguan terhadap Blacklist International. Karena sekarang untuk Finn-nya sedikit lagi HP tersisa. Tapi malah Lilianya yang langsung menghilang. Hanya saja dari Skylar-nya berhasil membalaskan keadaan di mana Edward-nya kali ini menjadi korban. Mereka Blacklist mundur lagi kah? Tidak, ternyata karena dengan satu wave minion mereka siap untuk maju ke bagian depan. Ada lagi satu pedastre dikeluarkan. Finn-nya belum ada charge, belum ada Guardian Bulwark, ataukah dia masih akan menunggu dan juga masih menantikan skill apa yang dikeluarkan oleh Blacklist untuk bisa dia tahan Bude. Oh, RRQ Hoshi dengan kekuatan mereka bisa melakukan defense yang sangat kuat, hanya mengorbankan satu Clay. Yep. Ini hanya ada Clay yang berhasil korban, tapi untungnya tadi Skylar berhasil langsung mendapatkan juga ke arah Edward, di mana Edward adalah kuncinya juga nih Om Awa ya. Ya, satu tukar satu, tapi satu lagi yang menjadi kunci di sini adalah Haji. Kita melihat Feather Air Strike yang selalu bebas dan nggak ke cancel sama sekali. Albert jadi nggak bisa free hit. Betul. Itu dia. Karena dari Nathan sendiri harus berdiri bebas, basic attack, baru kasih damage. Dari Feather Air Strike satu kali hantaman membuat Albert harus mundur ke belakang. Dan itu berarti less damage untuk RRQ Hoshi. Dan belum lagi kita ngeliat tadi ada Falling Star Moon dari Ohab Yep. yang bagus banget, kena 3 member dari Dari tadi. RRQ Hoshi. Jadi kalau itu di follow up dengan sangat baik oleh Blacklist, gawat banget sih sebenarnya peperangan war yang dilakukan oleh Blacklist. Skylar. Itu kuat banget, dan sekarang Skylar menjadi sasaran utama. Sudah terlihat flicker digunakan untuk kabur dari penyergapan Blacklist International. Eksekusi yang gagal dari Blacklist International. Iya, gagal nggak gagal karena mereka berhasil untuk memancing keluar flickernya. Iya. Oh, 2 menit ke depan nggak bakal ada serangan kejutan dari RRQ Hoshi. Benar. Kecuali emang dia konsel Ya, dan itu benar-benar nggak kelihatan. nggak kelihatan sama sekali. Tapi ini adalah mata para pro player yang jauh lebih tajam dari Ada mata Mountain Shocker juga. Ada Mountain Shocker juga. dan 1 menit lagi Lord bakal hadir nih. Yes, dan ini kondisi di mana gak ada flicker nanti ketika ada Lordnya. Berarti mau nggak mau untuk cowoknya Frontal atau dari belakang. frontal, tapi masuk Flank. nggak bisa pertama. Iya. Masuk nggak bisa pertama. Tunggu keadaan nggak kondusif. Baru Konsentrasi pecah, baru tuh dia masuk tuh. Untuk masuk pertama udah pasti bakal ketahuan dan mungkin orang bakal lari di saat melihat keadaan dari Chow ataupun keadaan dari Chow. Ohebnya memberikan gangguan ke arah Purple Buff, tapi Purple Buff kali ini akankah menjadi milik dari Albert, dan benar masih menjadi milik dari Albert. Dan serunya sekarang kayak kita ngeliat menit ke 19 hampir Albert dan juga Wise sama-sama dijaga dengan sangat baik. Belum ada yang tumbang sama sekali. Yap. Posisi Albert juga yang dari tadi memakan banyak sekali tetesan dari Peter Estak segala macam, dia bisa menghindari itu. Jadi sebenarnya dari Albertnya dia bisa memberikan damage yang sangat besar asalkan ya dijagain dengan baik ya. Ya, ini sama-sama saling nunggu sih sama siapa yang buka pertama kali. Itu seharusnya yang agak sedikit kurang advantage ya. Karena bisa kebaca sama tim lawannya. Semisal Feather Airsack duluan dibuka, pastinya ada reaksi dari RRQ Hoshi untuk buka Black Dragon Form atau bahkan mundur ke belakang sendiri. Aduh, nih Lord udah Lord 19, udah full atribut nih ya. Ini bener-bener Lord udah yang sangat kuat. Feather Airsack langsung dikeluarkan, Clay-nya mundur lagi. Oheb-nya udah siap untuk maju ke depan dan mungkin akan lompat dengan Falling Star Moon yang dimiliki. Tapi Skylar sekarang udah punya Immortal, dilompatin sama Oheb. Ada Falling Star Moon yang mungkin untuk sekarang cooldown-nya udah cepet banget. Ulala, masih tarik ulur aja dari kedua tim, bermain sabar karena Blacklist International walaupun mereka ngelit dari segi networknya, tapi ini udah menit ke 19. Yap. Hampir semua player memiliki full item.
Hihi, kita lihat aja nih untuk kali ini ya. Oh my Venus. Ini satu kesalahan yang terjadi di menit segini. Bisa jadi malapetaka. Skylarnya di mana? Skylarnya di mana? Itu dia, Skylarnya ada di bagian atas sana. Dia pergi langsung. Dia tidak mau bergabung, tapi barusan ada Palistar Boy langsung lompat ke bagian depan. Tapi Fit dia berusaha untuk langsung menggocek. Nubia Plus yang gagal dikeluarkan, tapi malah dirinya langsung menghilang. Udah ada lagi satu super position. Terlihat masih bisa memberikan damage ke Edward. Sedikit lagi ekspresi dari Lordnya. Bisakah kali ini mereka dari Anarchy OC mendapatkan langsung arah lo karena sekarang pertempuran dari Retribution dan pada raja Lordnya berhasil diamankan oleh Anarchy aja saja untuk R7-nya tertinggal di bagian belakang sendirian. Bisakah dia bertahan? Bisakah dia selamat? Tidak. Hanya ada 2 player dari Anarchy OC yang bertahan sejauh ini, di mana mereka mendapatkan Lordnya, tapi mereka kehilangan begitu banyak player. Tapi untuk Blacklist ya Bude, mereka siap untuk langsung menabrak masuk ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Anarchy OC karena mereka memiliki wave minion. Hanya ada 2 orang. Bisakah mereka kali ini memukul mundur Blacklist International dan sepertinya masih bisa ada shutdown yang tercipta. Namun untuk kali ini Nathan dia pun harus menjadi korban, di mana Finnya beberapa saat lagi akan aktif. 2, 1 dan Finnya siap untuk memberikan perlindungan kepada rekan-rekannya. Minion harus dibersihkan secara cepat. Blacklist International memaksakan keadaan mereka berada di area base milik tim Anarchy OC dengan wave minion dari area atas, area bawah, tapi Clay gagal untuk ke-clearing minion gun. Untuk menyelamatkan dirinya sekarang Finn seorang diri ditambah dengan Skylar mencoba untuk melakukan defense di area base. Tinggal separuh HP lagi. Lord di area tengah masih melaju. Blacklist International terlalu memaksakan keadaan sehingga mereka sekarang memberikan napas segar bagi Anarchy OC. Hashtag Indobrand rame langsung di kolom komen. Coba lihat bagaimana pertahanan dilakukan oleh Anarchy. Tapi sekarang gelombang selanjutnya, serangan dari Blacklist kembali hadir. Udah ada Plot Wings juga yang dimiliki oleh Aji, akan semakin menyakitkan lagi. Namun sedikit lagi Wise-nya bisakah dia kabur atau bisakah dia didapatkan, dan itu saja berhasil menggocek, berhasil selamat. Namun sekali di Lolita aja yang malah langsung diambil oleh Blacklist International, tapi langsung dibalaskan juga oleh Skylar. Oh, udah ada 2 orang hilang dari Anarchy OC, tapi 1 orang dari Blacklist. Gak kelar-kelar sekarang pertempurannya. Tarik nafas, buang, Indopride. Ini kita lihat Anarchy OC dengan skuad tenaga melawan defense adalah base mereka. Dan kalian bayangkan tadi itu intens banget ketika mereka bisa mendefense area base-nya. Dan mungkin Blacklist sebenarnya terlalu maksa gitu nggak sih? Dari Blacklist mereka ingin cepat melakukan end. Mereka nge-skip tadi untuk Lordnya dibiarkan melaju ke bagian tengah. Dan itu membuat ada sedikit momentum juga untuk Anarchy OC untuk bisa kembali lagi. Dan nyaris memang tadi karena play by play dari Blacklist ini ngeri banget. Wise-nya belum tersentuh sama sekali. Bahkan dengan 1 tetes darah terakhir masih selamat loh tadi Wise. Masih gocekannya boleh-boleh Om. Tadi Anarchy OC bisa ngedapetin Lord karena mungkin kita give up loss ke arah Skylar. Dia misahin Wise-nya. Bener, karena kelihatan tadi ada di atas Skylar langsung dikejar juga. Dan ini dia untuk full item build-nya. Immortal udah pecah semuanya dan masih diganti untuk item yang lain bagi Anarchy OC. Sedangkan untuk Blacklist sendiri kita melihat di sana ada 1 Immortal yang masih dipegang oleh All My Venus. Sisanya ini full item defense. Wow. Duh, ini gimana ya? Udah deg-deg serbat ini barusan teman-teman semua. Baru game 1 ya. Baru minus 1 game jantung. Baru game 1 udah 23 menit. Tapi gini, enak dengan adanya Nathan, Anarchy OC mereka akan jauh lebih nyaman untuk melakukan defense. Karena kita tahu bagaimana serangan dengan superposition. Iya, itu interference-nya enak banget, apalagi entropy kan. Nanti akan ada 2 damage lagi. Edward, Oheb, Oh My Venus itu juga punya kesempatan besar untuk mengunci Albert Om. Jadi banyak banget yang pengen nargetin Albert dong sekarang. Waduh. Nah, tapi setidaknya barusan ada Cycling Eagle yang udah keluar. Oke, ada informasi yang berhasil didapatkan juga oleh Anarchy OC untuk dari Skylarnya mulai bergabung bersama rekan-rekannya dan pergi imigrasi ke lane yang berbeda. Dia akan selalu menjauhi rekan-rekannya, dia akan selalu membuat konsentrasi dari Blacklist harus dibuyarkan nih, Bude. Oh, wow. Finn Blade Armor. Ganti ke Blade Armor untuk Finn-nya. Yap. Ya agak sedikit unik kalau ngeliat dari Blade Armor sendiri karena sini untuk damage siapa yang mau dibalikin ya? Antara Wise atau Edward, 2 aja kan physical. Oh iya. Dan plusnya adalah itu bisa mengurangi movement speednya 15% dengan adanya Blade Armor sendiri. Tapi kita masih akan menunggu untuk Lordnya karena ini akan menjadi Lord penentuan untuk siapa yang akan memenangkan game yang pertama. Kalaupun didapetin oleh Anarchy OC, mungkin hanya inhibitor dari Blacklist yang hilang. Dan dari tadi Anarchy OC mereka memainkan 4-1. Yes. Kita ngeliat Skylarnya yang nge-push terus-terusan, nge-split terus-terusan, membuat Blacklist International jadi kayak oke, fokusnya harus kemana nih, bakal dibokong atau enggak. Dan mereka harus aware akan sekeliling mereka. Sementara kita lihat Blacklist mereka stick 5. Akankah berubah atau tidak? Karena kita udah ngeliat juga tadi ada
Ada yang di atas, ada yang di bawah. Lord udah mulai dicolek, udah mulai diinisiasi oleh Blacklist International, udah dibuka. Yes, dari Blacklist juga mereka kalau kita tahu kan sering banget ya untuk pakai healer. Di sini sebenarnya healernya adalah untuk menahan Lordnya. Sekarang mereka tidak bisa bermain seperti tapi Skylar. Wow, tertangkap kali ini kah Skylar, berhasil kabur harusnya. Yap. Soal belumnya juga tadi salah arah. Ada beberapa hero yang mungkin masih jaraknya cukup jauh. Tapi Edward juga mulai mendekati ke arah Albert. Mulai dipukul mundur juga. Kehabisan mana sepertinya Albert. Akankah dia siap untuk maju ke bagian depan dengan hanya memiliki seperempat? Tapi Lolita aja, Vidya, apa yang terjadi? Edward yang coba lihat seorang diri langsung dikeroyok habis-habisan juga. Ada Immortal yang pecah, bisa kakak Edwardnya langsung diamankan. Dan bener aja Edward yang berhasil diambil. Hanya saja ada dua dari Arakiosi yang harus hilang, Bude. Sayang sekali. Yap, dan mereka harus merelakan Lord di tangan Blacklist International karena RRQC sadar betul ada wave minion yang sesaat lagi akan masuk dari area top lane ke base milik mereka, sehingga memaksakan war pun tak akan baik. Mereka udah kalah jumlah, sayangnya mereka harus kehilangan Finn dan R7. R7 nahan damage begitu besar sih sebenarnya, cuma warnya itu udah kepisah. Aduh. Udah kepisah di area belakangnya. 40 detik nih, aduh 40 detik nih. Skylar, ada wave minion yang akan dia ganggu. Tapi setidaknya di bagian tengah coba lihat 4 player dari Blacklist. Mereka bersiap untuk dari OHF-nya sendiri. Langsung aja lompat ke bagian depan. Valistar langsung dikeluarkan, tapi Albertnya kali ini siap untuk memberikan damage dengan entropy yang udah dikeluarkan sebelumnya. Sementara Lordnya langsung diberikan damage yang begitu menyakitkan. Lordnya langsung hilang dengan sangat cepat. OHF-nya langsung mundur, darahnya sisa separuh, tapi sepertinya masih bisa ditahan oleh RRQC. Ini dia defense dari RRQC yang begitu kuat, begitu ciamik, berkali-kali membuat Blacklist gagal untuk bisa masuk dan juga menembus ke arah pertahanan dari RRQC. Wow, masih bisa bertahan untuk RRQC dan dipukul mundur lagi. Blacklist International gagal untuk bahkan menyentuh base milik tim RRQC. Nice mechanic play aku lihat dari tadi. Ada Finn, ada oh no, Skylar, ini kejutan peperangan langsung. Blacklist International rupanya mereka bersembunyi di area jungle. R7 gak punya immortality, diseruduk langsung oleh Oh My Final. Masih bisa selamat kembali ke area belakang. Dan satu Skylar hilang. Wah, apa yang terjadi? Sebuah serangan yang begitu mendadak. Iya. Apa itu tadi? Ditunggu ya ternyata di jungle, dinantikan dan memang kejutannya berhasil untuk Blacklist. Iya loh, ini Edwardnya juga di bawah. Edwardnya masih sangat kuat. Edwardnya bisa memberikan begitu banyak damage. Tapi Clay sekalinya kena sabar oleh Wise, begitu menyakitkan. Namun sekarang untuk Finn-nya hanya menyisakan seperempat darah lagi. R7 dengan Dragon Tail, Furious Dive-nya. Belum lagi entropy yang attack speed-nya dari tadi. Untuk stack-nya terlalu terkumpul, ini membuat sangat-sangat tinggi dan bisa clear minion dengan sangat-sangat cepat. Hingga membuat Blacklist sangat sulit untuk bisa menembus langsung. Cycling Eagle-nya nabrak ke arah Finn. Ada Federal Strike lainnya, sedikit lagi HP tersisa. Biarkan mereka bertahan karena sekarang untuk 1-15 yang gak kena karena siapapun. Ada Black Dragon Form yang langsung terbang di bagian atas untuk bisa mengusir mundur dan juga memecahkan konsentrasi dari Blacklist International. Mereka masih berusaha untuk bisa masuk menembus RRQ. Dan RRQC tak membiarkan hal itu terjadi dengan sekuat tenaga sampai titik darah penghabisan terus-terusan. Dan Blacklist International, mereka lupa kalau di sini RRQC mereka bisa dengan mudahnya untuk balik, ngisi mana, ngisi HP, dan of course lebih strong lagi dalam peperangan. Jadi beradu terlalu lama di area tim RRQC tentu bukan hal yang baik pula untuk Blacklist International, dan mereka menyadari hal itu. Mereka mundur lagi, ngeriset ulang, dan mungkin menarik peperangan di luar base tim RRQC. Yes, dari RRQC mereka punya tools yang sekarang mereka punya Nathan yang bisa ngedeny damage dari Edward bersama dengan Oheb, karena ini adalah dua hero yang milik. Yang dimana ketika mereka mencoba untuk mendekati ke Nathan, ini bisa dimundurkan dengan interference. Ada superposition juga. Dan satu-satunya PR bagi RRQC adalah mereka harus bisa meng-cancel dengan cepat Feather Airstrike. Ini berbahaya banget karena satu buah Feather Airstrike tadi kalau kita lihat hit ke arah dari Clay ataupun Albert itu langsung half HP. Itu aja. Kalau mereka bisa dapetin pertama kali hajinya, ini udah poin plus banget untuk RRQC. Ini tapi yang harus digarisbawahi adalah nggak gampang coy nembus RRQ coy. Wah, edan sih. Dari berapa menit coba mereka udah nggak punya inhibitor, tapi sampai menit ini mereka bertahan. Ini menit 30 baru game yang pertama. Kekuatan dari RRQC kita bisa rasakan bagaimana solidnya gameplay mereka, dan Blacklist International pun kayak mereka bener-bener nggak mau kasih napas buat RRQC. Oke. Kayak walaupun mereka udah hilang satu, mereka masih paksa, masih habek-habek terus bertahan. Dan kejutan lagi dikeluarkan oleh tim Blacklist International, mengeluarkan Feather Airstrike
Dan damage yang sangat besar juga sudah dikeluarkan. Tapi itu juga ngasih tahu kalau RRQ, mereka di sisi kiri nih. Lord juga di sisi kiri. Sehingga peperangan sepertinya akan terjadi saat lagi Pak Pulung. Yep, itu dia. Finn-nya langsung aja menerobos. Dia nggak peduli apapun. Dia ingin mengganggu Blacklist agar tidak bisa mendapatkan lagi ke arah Lordnya. RRQ juga ingin Lord. Tapi ada satu auto turret yang berhasil diamankan oleh Skylar. Ia perlahan tapi pasti. Yang penting pelan-pelan, yang penting selamat ya Bude ya. Yes. Alon-alon sing penting kelakon. Alon-alon asal kelakon. Asal kelakon, yang penting alter turretnya tumbang aja pokoknya. Oke, ini yang dia. penting yakin RRQ Hoshi di game yang pertama. Dan Blacklist ngerasa kayak mereka udah fokusnya ke belah terus nih. Yep. Tadi 4-1 terus dilakukan oleh tim RRQ Hoshi. Skylar bisa menjaga dirinya dengan sangat baik. Sekarang dia udah join ke teman-temannya dengan Lord yang ke berapa nih? 5. Kelima. Oh, yang kelima nih. Kelima. Oke. Panjang ya Lordnya ya. Ini Blacklist sudah dapat 3 Lord. Iya. RRQ baru dapat 1 Lord tadi ya. Dan menurutku ya dari Blacklist mereka nggak bisa langsung nge-start dari Lordnya sendiri karena damage mereka juga udah hanya berpatokan ya. Yep. Ini kepada Wise aja. Sedangkan untuk damage dari Wise bersama dengan si Albert lebih besar dari Albertnya kan Harusnya dia Albert. entropy. Iya. Itu bakal cepet banget. DPS-nya akan bukan Oh, main. iya tuh. Lord, Habek. santai Lord, itu damage-nya bukan main. Tapi sekarang ada Skylar yang siap juga untuk masih mempertahankan Lord, tapi Lordnya ke reset. Dan Blacklist, mereka mulai hadir lagi. Ada Hidup serangan ya. yang dilakukan. Ohebnya lompat dengan Falling Star Moon tadi karena rumputan. Dia punya purple buff. Dia akan joget sampai tahun 2027 juga nggak bakal habis-habis tuh mananya. Sementara Lordnya udah mulai dicolek-colek. Federal Strike-nya Clay-nya harus menggunakan Plexus untuk kali ini. Berarti untuk informasi yang sama-sama didapatkan, tidak ada Federal Strike, tidak ada Plexus. Masih ditahan Lord, belum terreset. Di tangan Blacklist International, ditarik ke area samping. Tinggal separuh HP lagi. Kalau RRQ Hoshi bisa nge-steal Lord ini, itu kabar baik. Tapi akhirnya terreset, dibiarkan daripada dicolong. Dan ini kita ngeliat juga dari Skylar-nya, dia berusaha untuk nge-split nih. Masih dengan gaya 4-1 dari RRQ Hoshi. Yes, dan itu membuat permainannya menjadi 4 lawan 4 juga ya. Karena dari Blacklist mereka harus merelakan Oheb untuk menghadapi si Skylar. Yap, ini dia Om Wawa. Dan juga Bude, udah ada lagi nih serangan Federal Strike lagi nih. Tapi Venus darahnya nggak banyak, hanya saja dia udah ngeregen lagi. Tapi sekarang Wise-nya akan langsung dikejar oleh R7. Bisa kan langsung didapatkan karena sekarang Immortalnya pecah. Ditungguin, ada Winter Trenchen juga sedikit lagi Emitrisha. Tapi untuk Wise-nya masih bisa selamat dan kabur. Malah untuk kali ini ada Edward di sisi yang berbeda yang langsung menjadi korban. Clay-nya berusaha untuk maju ke bagian depan. Federal Strike dikeluarkan lagi. Finn-nya langsung mundur ke bagian belakang. Sementara itu untuk R7 dia harus lari dan tersebut dengan darah yang gak begitu panjang seperti keuangan kita. Dia akan pulang. Wise-nya udah ada Way of Dragon, langsung ke arah Haji-Hajinya pergi ke Witch by Witch. Tapi Lord-nya menjadi pilih dari RRQ Hoshi. What are you doing? Oheb seorang diri bagi depan agar dia bisa mendapatkan salah satu player dari RRQ Hoshi. Tapi Clayla yang menjadi korbannya dan sekarang Finn menjadi target selanjutnya Bude. Indonesia kuat, Indonesia bisa. RRQ Hoshi berhasil ngedapetin Lord. Dan sekarang Blacklist International, kita lihat mereka begitu kewalahan menghadapi RRQ Hoshi. Walaupun ini kita tahu pergerakan R7 gak bisa untuk menumbangkan Wise, Yep. tapi Immortality pecah, Yep. Wise jadi takut-takutan, R7 masih bisa selamat setelah menanggulangi 3 hero dari Blacklist International. Lord berada di tangan RRQ Hoshi, sekarang fokus ke area Wise. bottom lane-nya R7 menuju ke area Wise, mana follow up damage-nya dan menuju ke area lini belakang. Dominan blast pop up, tapi sayangnya belum bisa mengenai, belum bisa melong seorang Wise. Wise masih bisa kembali, tapi Oheb tertinggal di area belakang. Skylar Menjadi mid. korban dan Skylar mid. Skylar di area mid lane-nya lepus ke area inhibitor. 1 hilang dari Blacklist International. Wow. Barusan kita melihat tidak ada item defensif tambahan untuk Wise. Sekarang Winternya cooldown, Immortalnya cooldown. Mereka siap untuk menabrak masuk ke arah pertahanan dari Blacklist dengan modal yang mereka miliki sekarang. Satu inverter di bagian tengah pun sudah hancur. Mereka bermain jauh lebih sabar lagi untuk sekarang dari RRQ Hoshi. Wow. Menit ke-34 RRQ Hoshi sekarang membalikan keadaan, memberikan pressure langsung ke area base milik Blacklist International. Inhibitor pun juga pecah, tapi sekarang kita lihat Blacklist sudah berempat.
tersisa OHM sendiri. Jadi sekarang 4 lawan 5 nih. 4 lawan 5 Clay nih akan Budi. masuk ke dalam base Pak Bulung. Oke. Tapi udah ada lagi Cycling Eagle akankah mereka berhasil untuk mendapatkan kemenangan hanya saja untuk sekarang Natanja malah Albertnya yang berhasil diambil, mereka langsung mundur teratur dari RRQ Aussie karena sekarang Blacklist International mulai mengejar ke bagian depan, mereka sepertinya masih bisa selamat dengan adanya Riglum yang juga memberikan efek slow. Clay-nya berada di sisi yang paling jauh, tapi Edwardnya dipanggil dengan menggunakan satu Guiding Wind. R7 berpindah tepat, tapi Skylar-nya hampir aja, dan sekarang bendera berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Haji Parsha. Jadi pukul mundur Skylar on the floor bro. Oh, tapi peperangan terjadi di mana-mana di area mid lane dari tim RRQ Aussie, tersapu oleh Blacklist International. Tersisa Skylar seorang diri yang mencoba untuk mengulur waktu, mencoba memberikan waktu teman-temannya untuk kembali hidup. Skylar dengan immortality-nya berusaha sekuat tenaga untuk kabur-kaburan. Oh, Habs lain gak akan mau ngelepasin. Dan sedangkan dari teman-teman yang lain, Blacklist International menuju ke area bottom lane dengan adanya wave minion yang masuk. Waktu yang cukup lama untuk Clay, Finn, R7 dan juga Albert respawn dan masuk ke dalam base tanpa adanya penjagaan. Oh my god, dan ini dia sepertinya akhir dari game yang pertama. Blacklist berhasil mendapatkan kemenangan.